Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Bahtiar, Stambuk 072 2018 0032. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi suatu usaha penangkapan ikan. Secara definisi, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Ada 4 unsur-unsur dalam sebuah usaha perikanan. Yang pertama, sumber daya ikan, kapal perikanan, alat tangkap, dan nelayan. Yang pertama adalah sumber daya ikan. Di sini yang dimaksudkan adalah ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti ikan-ikan tuna, ikan cakalang, tongkol, yang seringkali diolah sebagai suatu usaha dalam pengolahan hasil sumber daya perikanan itu. Yang kedua adalah kapal perikanan. Kapal perikanan adalah kapal yang digunakan dalam dunia perikanan yang mencakup penggunaan dalam usaha penangkapan, pengumpulan sumber daya ikan, riset perikanan, training, dan untuk mengontrol sumber-sumber perairan. Yang ketiga adalah alat tangkap. Alat tangkap merupakan alat untuk membantu dalam proses penangkapan ikan, misalnya pursen, gillnet, bubu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah nelayan. Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Dan masyarakat yang terlibat dalam usaha penangkapan ikan itu terdiri dari 4. Yang pertama, konsumen ikan. Kedua, pembina nelayan. Yang ketiga, pembuat alat tangkap. Dan yang keempat, pembuat kapal perikanan. Yang pertama adalah konsumen ikan. Konsumen ikan adalah orang yang memanfaatkan hasil sumber daya perikanan, baik dikonsumsi maupun diolah menjadi sebuah produk perikanan. Yang kedua adalah pembina nelayan. Pembina nelayan di sini adalah orang-orang yang membina nelayan, apakah itu dari pemerintah, LSM atau dari mahasiswa, untuk membina seorang nelayan atau suatu kelompok nelayan untuk dibimbing dan diajari bagaimana cara menangkap ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan. Pembuat alat tangkap yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam membuat sebuah alat tangkap. Kemudian yang keempat yaitu pembuat kapal, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam mendesain, membuat, dan memilih bahan baku yang tepat dalam membuat suatu kapal perikanan. Selanjutnya, aspek yang paling utama yaitu adanya pelabuhan perikanan. Aspek pertama yang harus diperhatikan dalam pelabuhan perikanan adalah kapasitasnya. Nah, di sini harus diketahui berapa maksimal kapal yang bisa bersandar di pelabuhan tersebut. Aspek kedua dalam sebuah pelabuhan perikanan harus memiliki lokasi yang sangat strategis. Nah, ini berkaitan tentang transportasi, pengangkutan hasil perikanan ke konsumen. Kemudian aspek ketiga yaitu sarana prasarana pendukung. Nah, di sini sarana prasarana yang harus disediakan misalnya pabrik es, gelanggang kapal, tempat memperbaiki kapal, dan sistem sanitasi yang mendukung kehigienisan dalam sebuah pelabuhan perikanan. Di samping itu, usaha penangkapan ikan memiliki beberapa kendala. Yang menjadi kendala di sini adalah ikan masih menjadi milik umum, sehingga ikan bukan dikatakan milik kita apabila belum berada di kapal kita, sehingga ini menjadi mungkin sebuah perebutan di sebuah daerah penangkapan ikan. Mungkin nelayan satu menggunakan alat tangkap yang sangat modern dengan kapal atau groston yang sangat besar. Kemudian nelayan satu
dengan keterbatasannya, sehingga ini terjadi kecemburuan sosial di dalamnya. Kendala yang kedua ialah risiko dalam usaha penangkapan ikan. Di sini risiko-risiko yang ada ialah kita tidak bisa melaut kalau kondisi atau iklim kurang baik. Kemudian kendala yang ketiga yaitu penanganan hasil perikanan yang kurang tepat. Ikan merupakan salah satu sumber daya yang mudah rusak, sehingga ini harus diperhatikan oleh para nelayan kita dalam penanganan hasil perikanan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe akun YouTube SP Angkatan 2018.